Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada puluhan penyakit yang bisa menyerang domba kita. Setiap penyakit tentu memberikan gejala yang berbeda-beda pula. Seorang peternak dituntut untuk memahami tentang penyakit-penyakit ini. Ya, dalam video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penyakit, gejala-gejala domba yang terserang penyakit, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Teman-teman, inilah ciri-ciri domba sakit yang harus kita ketahui. Biasanya ia sangat lemah, ya, susah berdiri. Jika memaksakan untuk berjalan, biasanya sempoyongan. Ada juga kondisi fisik lain yang bisa kita kenali sebagai indikator bahwa domba kita sakit, yaitu dari kulitnya. Misalkan kulitnya kering, kerompeng, ya, ada bisul-bisulnya atau ada semacam kerak-keraknya, itu pertanda domba kita terkena penyakit kutis, orf, ya, yang umum disebut skabies. Biasanya bulu-bulunya menjadi rontok. Ada juga yang bisa kita lihat dari penampakan kotorannya, fesesnya, ya. Domba siat biasanya kotorannya berbentuk padat dan kecil seperti kapsul, ya, seperti kapsul. Tetapi domba yang sakit mengeluarkan feses yang berbeda. Domba yang sakit bisa juga dia mengeluarkan kotoran yang terlalu keras atau justru semakin lembek dan mencret, ya, seperti cairan gitu. Itu berarti domba kita terkena penyakit. Teman-teman, ada banyak jenis penyakit domba yang menyerang domba kita. Penyakit yang umum yang sering kita jumpai adalah penyakit mata. Misalkan kita bisa melihat domba kita warna matanya memerah, ya. Warna merah pada seluruh bagian mata merupakan hal yang paling mudah dilihat. Jika diperhatikan, ada cairan bening yang keluar dari mata domba tersebut. Cara mengobatinya bisa dilakukan dengan obat herbal dan obat tetes mata yang biasanya dipakai untuk manusia. Pertolongan pertama, kita siapkan air hangat untuk mengkompres mata domba yang sakit. Setelah itu, siapkan teh atau garam dalam air hangat. Semprotkan larutan teh atau air garam tadi ke dalam mata domba kita. Setelah menyemprot, berikan obat tetes mata yang biasa kita gunakan. Selain penyakit mata, yang sering dijumpai adalah penyakit kembung, ya. Gejala-gejalanya, perut domba membesar, terutama pada bagian kiri. Ketika dipukul begini akan terasa bung-bung gitu seperti kendang, ya. Terus bagian punggungnya agak terlihat membungkuk. Domba yang menderita kembung biasanya tampak lemas, tidak nafsu makan, malas bergerak, terlihat gelisah, dan napasnya pendek. Ciri yang kedua, pada mulut domba tersebut keluar air liur kebiru-biruan atau cairan kuning juga keluar dari hidungnya. Domba selalu berusaha menjulurkan lehernya seolah sedang membuang angin lewat mulutnya. Banyak yang menjadi penyebab kembung ini. Di antaranya, domba selalu berada di udara terbuka yang terlalu dingin. Istilahnya masuk angin. Yang kedua, ketika domba itu bunting, letak janin yang bergeser dari keadaan normal. Domba bisa juga karena memakan daun yang memiliki kandungan asam terlalu tinggi. Daun atau rumput yang terlalu muda bisa juga menyebabkan kambing kita kembung. Penyebab yang lain adalah mungkin letak kandang kita yang tidak layak sebagai tempat tinggal domba. Mungkin terlalu lembab atau terlalu banyak angin. Cara mengobatinya, ya, langkah pertama, membawanya ke tempat yang hangat dan membuat posisi kaki depan lebih tinggi dari kaki belakang. Tekan pelan perut kiri domba sambil diolesi minyak angin. Beri minum air hangat dengan tetesan minyak angin. Atau bisa juga Anda beri obat berupa, ya, obat-obat yang dipakai manusia itu, misalkan antangin atau tolak angin juga bisa, ya. Penyakit lainnya lagi adalah penyakit diare. Domba yang sakit diare, ya, terutama diare putih, akan memiliki gejala yang sangat jelas, yaitu kotorannya menggumpal.
Biasanya kotoran domba berbentuk kecil seperti pil ya, kalau normal. Tetapi jika domba ini kena diare, biasanya kotorannya putih dan ada lendirnya. Sebenarnya penyakit ini bukanlah sebuah penyakit yang langsung ya, melainkan gejala yang menunjukkan penyakit lain. Penyakit domba berikutnya adalah kuku membusuk dengan gejala kuku membengkak hingga membuatnya pincang atau sulit berdiri atau berjalan. Bila semakin parah, dapat membuat demam dan tidak nafsu makan. Penyebab utama dari penyakit ini adalah bakteri yang masuk ke dalam kuku-kuku domba kita yang menginfeksi hingga membuat peradangan. Langkah pertama untuk mengobati masalah ini adalah memotong kuku yang busuk tadi dan menyiram kaki domba dengan alkohol. Kemudian berban kaki domba tersebut dan hindari dari tempat yang kotor dan lembab. Penyakit berikutnya adalah cacar mulut. Gejalanya adalah muncul bintik dan koreng pada mulut domba. Domba juga tidak nafsu makan karena mulutnya terluka. Penyakit yang satu ini disebabkan oleh virus cacar yang dapat hidup di kandang hingga 15 tahun. Virus ini juga dapat menular kepada manusia ya. Kita harus hati-hati. Tidak ada obat khusus untuk mengobati penyakit ini sampai antibodi domba terbentuk. Namun, menggantikan pakan yang baru dan memberikan salep pada korp ini bisa membantu antibodi cepat terbentuk sehingga penyakit mulut pada domba yang satu ini dapat segera teratasi. Yang tak kalah pentingnya adalah penyakit radang ambing, juga dikenal dengan nama mastitis, yang bisa kita lihat dari membesarnya payudara dari domba itu. Jika domba terkena mastitis, biasanya suhu tubuhnya meningkat dan napasnya menjadi sesak. Penyebab penyakit ini adalah pemerasan susu yang kurang higienis sehingga membuat bakteri masuk dan menginfeksi puting susu. Lingkungan yang buruk juga menjadi penyebabnya. Cara mengobati mastitis pada domba adalah dengan memberikan antibiotik sesuai dosis yang diperlukan. Bila ada luka, bersihkan dulu dengan antiseptik dan mencegah infeksi lebih parah lagi. Atau Anda bisa minta tolong dokter hewan. Yang berikutnya adalah penyakit kulit pada domba. Yang paling sering adalah kutis dengan gejala kerak pada kulit domba, bulu domba sering rontok, kulit menjadi kering, dan domba sering menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding kandang. Kutis ini disebabkan karena kondisi kandang yang tidak layak, suhu terlalu rendah, dan udara yang terlalu lembab sehingga menimbulkan penyakit kutis. Untuk mengobatinya, cukur bulu-bulu domba kita ya, terutama yang pada bagian yang sakit ya. Mandikan domba kita dan jemur di bawah terik matahari. Setelah itu obati dengan misalkan menggunakan belera, menggunakan kunyit atau minyak kelapa. Kita juga dapat menggunakan suntikan anti skabies. Penyakit berikutnya adalah penyakit cacingan. Teman-teman, kurus meskipun banyak makan, lesu, perut buncit, bulu kusam, rahang membengkak, ini adalah merupakan tanda-tanda dari penyakit cacingan. Cacingan juga menyebabkan kambing menjadi sakit perut. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cacing pada saluran pencernakan, pada hati, atau pada saluran pernapasan. Lingkungan yang buruk dan pakan yang tidak berkualitas adalah menjadi salah satu penyebabnya. Ada 2 obat yang dapat Anda gunakan untuk menyembuhkan penyakit ini. Obat natural yang terbuat dari daun kelor dan serbuk pinang, atau obat kimia dengan dosis yang tepat untuk domba kita. Penyakit berikutnya adalah penyakit antrak ya. Teman-teman, penyakit antrak dapat menyebabkan domba kita menjadi sesak napas, kejang, gemetar, dan tiba-tiba jatuh. Bila tidak ditangani dengan tepat, domba bisa langsung mati. Karena penyakit ini membuat masalah pada pendarahan otak domba kita. Teman-teman, air merupakan media utama dari spora penyebab penyakit antrak ini. Jika domba meminum air yang sudah terkandung spora ini, maka ia akan terinfeksi. Langkah yang harus kita tempuh adalah memberikan antibiotik dengan dosis yang tinggi. Berikan selama seminggu berturut-turut. Jadi itulah sekilas tentang penyakit-penyakit yang harus kita ketahui.
agar kita bisa mengantisipasi atau cepat bertindak jika menjumpai domba-domba kita terserang penyakit. Semoga ilmu ini bermanfaat ya bagi saya maupun bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.